Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alteza Channel. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Rahasia Kecantikan dari Dukun Cabul. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like dan subscribe. Aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ki Dau selalu menganggukkan kepalanya. Hati beliau berbisik jika perempuan di depannya kini masih meragukan keahlian dirinya, sehingga perempuan itu membuat perjanjian dengan cara begitu. Marin pulang setelah itu. Ia tak berani menengok ke belakang lagi. Ia hanya fokus berkendara saja. Perjalanan pulang Marin melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Ia sedikit takut melihat jalanan yang lenggang. Bahkan pepohonan di pinggir jalan seperti melambai-lambai ke arahnya. Terbesit di pikirannya jika ia masih tidak menyangka membeli bunga di pasar gaib. Sungguh di luar nalar dan sulit untuk dicerna. Jika ia menembus dimensi lain dan melihat hal-hal mengerikan yang tak dapat Marin jelaskan. Namun yang pasti, orang-orang di pasar gaib tersebut ada bermacam-macam bentuk. Bahkan ibu penjual bunga kantil yang ia beli barusan ialah seorang perempuan dengan wajah rata. Marin bergidik ngeri, bahkan kini dirinya semakin melaju kencang. Bisa-bisanya ia memikirkan kejadian tadi di saat sekarang ia masih berada di jalanan desa yang gelap gulita. Tapi beruntung lampu jalanan sudah dipasang sebagai penerangan yang cukup. Sebelum benar-benar ia sampai di rumah, Marin menaburkan abu tersebut ke halaman rumah Ardi. Sesekali ia memperhatikan sekitar, takut ada orang yang memergoki dirinya. Marin sengaja memberhentikan motornya persis di halaman rumah tersebut. Tanpa harus turun, ia langsung menaburkan secara diam-diam dan kembali bergegas pergi. Sekian lama ia menempuh perjalanan, akhirnya ia tiba di rumah. Ia langsung masuk untuk menjenguk keadaan sang nenek. Sang nenek nampak diam saja saat dipanggil. Bahkan wajah beliau begitu tenang. Saat Marin mendekat, ia terdiam. Sekali lagi Marin memanggil sang nenek, namun tak ada pergerakan sedikit pun. "Nek, nenek," panggil Marin. Seketika air matanya langsung luruh berjatuhan. Tubuh neneknya sudah mulai dingin dengan nafas yang sudah berhenti entah sejak kapan berhenti berdetaknya. Marin meraung-raung tak percaya jika nenek yang selama ini merawat dirinya sudah pergi ke hadapan Tuhan tanpa ada Marin di samping beliau. Singkat cerita, setelah 1 minggu kematian neneknya, Marin sudah mulai biasa memulai aktivitasnya kembali. Seperti biasanya ia pergi bekerja setiap harinya tanpa ditemani Yuli, karena temannya itu sudah berhenti saat ingin menikah. Saat sore tiba, Marin kembali merasa sedih. Saat ia pulang tak ada yang menunggunya di rumah atau tempat ia bercerita tentang pekerjaan hari ini yang ia jalani. Semua benar-benar hampa. Ia harus merasakan kesedihan berteman dengan kamar-kamar kosong setiap harinya. Sudah 1 minggu pula ia menaburkan abu di depan rumah Ardi, namun tak ada reaksi apapun. Bahkan pria peristri itu malah belum datang dari menemui sang istri. Tiba-tiba Marin teringat jika dari penjelasan Ki Daus bahwa Ardi memang bukan lelaki biasa. Namun Marin yakin jika dirinya mampu membuat Ardi tunduk kepada dirinya. Saat Marin sedang bersantai di teras rumah, tiba-tiba teman baiknya itu datang sambil mengendarai motornya. Pengantin baru," goda Marin sambil mengedipkan matanya. Yuli hanya terkekeh. Ia langsung memberikan sebuah kresek hitam sebagai buah tangan. "Gimana kabarnya, Rin?" tanya Yuli. "Baik, kalau kamu gimana?" tanya Marin balik. "Baik juga dong," jawab Yuli. "Maaf ya, kemarin gak bisa ngelayat karena aku masih berada di rumah mertuaku," ucap Yuli sembari memeluk Marin mengucapkan berduka cita. "Iya, gak apa-apa Yul," jawab Marin. Mereka berdua terus mengobrol. Sudah lama rasanya mereka tidak berbicara panjang lebar setelah Yuli menikah. Mar, tadi kulihat Abang Ardi bersama istrinya baru tiba deh," ujar Yuli. "Bang Ardi udah kembali?" tanya Marin. "Iya, tapi kulihat tadi Abang Ardi datang sama istrinya,"
jelas Yuli. Marin memasang wajah sebisa mungkin karena ada Yuli saat ini masih di depannya. Sungguh kabar gembira bagi Marin yang sejak lama menunggu kepulangan lelaki itu. Ia ingin membuktikan seberapa hebat pelet dari Ki Daus yang katanya sakti mandraguna. Mar, udah dulu ya, soalnya udah ditungguin sama suami gua nih, ucap Yuli sembari mengledek Marin. Sedangkan Marin hanya memamerkan wajah ketekuknya. Ya udah, hati-hati di jalan, nanti kesini lagi ya Yul, jawab Marin. Lalu Yuli mengacungkan jempolnya. Setelah Yuli pulang, Marin segera masuk ke dalam rumah sembari duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Aku cantik, aku harus bisa memiliki pria idamanku, dan aku berhak bahagia setelah penghinaan itu, gumam Marin menatap pantulan wajahnya yang kini tersenyum membentuk seringean. Keesokan harinya, Marin pergi bekerja. Ia sudah tahu kepulangan Ardi. Sebisa mungkin ia harus bersikap cuek pada Ardi agar pria itu merasa bersalah. Dik Marin, buatkan kopi ya, titah Ardi. Setelah selesai membuatkan kopi, Marin segera beranjak. Tidak ada basa-basi seperti biasanya, bahkan Marin memamerkan muka juteknya. Ardi menatap sekilas. Namun entah kenapa tiba-tiba Ardi merasakan jika hatinya seakan bergetar. Ia teringat jika perempuan itu ia tolak secara kasar. Bahkan Ardi merasa bersalah. Ardi melihat sekitar, banyak pelanggan, dan tidak mungkin mengajak Murni untuk meminta waktunya sebentar. Sungguh tidak enak rasanya bagi Ardi tidak melihat tingkah Marin yang seperti biasanya selalu berbicara centil. Ardi benar-benar merasa bersalah hingga Marin tak mau datang saat dipanggilnya karena Ardi ingin membayar kopinya tersebut. Ia memanggil Marin, namun yang datang ternyata temannya. Marin gak ada? Tanya Ardi. Ada kok di belakang, jawab temannya Marin. Tanpa Ardi ketahui, Marin kini tengah mengintip dirinya yang tengah mempertanyakan keberadaan dirinya. Bahkan dari jarak jauh Marin selalu meniupkan sesuatu ke arah Ardi sambil berkata, "Datanglah malam ini Ardi." Mantra yang Marin gunakan agar memikat lawan jenis dari jarak jauh, ia mendapatkannya dari sang nenek agar seorang yang menjadi targetnya selalu kepikiran tentang dirinya. Setelah Ardi pulang, Marin baru keluar menampilkan dirinya. Ia langsung menanyakan kepada temannya jika Ardi bertanya tentang dirinya. "Bang Ardi nanya gue ya tadi Des?" tanya Marin. "Iya, kenapa kok sok jual mahal pada Ardi? Bukannya lu suka sama dia?" jawab Desi. "Sekali-kali dicuekin, masa centil terus sih? Yang ada nanti Bang Ardi malah ilfil," jawab Marin seenaknya. Seharian penuh Marin di warung. Akhir-akhir ini ia memang sengaja di warung berlama-lama. Daripada di rumah, ia akan kembali kesepian dan mengingat tentang neneknya yang terus membuat dirinya bersedih berkepanjangan. Malam itu Marin pulang. Namun sebelum pulang ia akan mampir ke toko sembako dahulu. Ia berniat membeli bahan pokok untuk di rumah. "Marin?" sapa seorang perempuan. Mbak Mala," jawab Marin balik menyapa. "Mbak ikut berduka ya atas meninggalnya nenek kamu. Maaf, Mbak gak bisa datang," ucap Mala. "Iya Mbak, gak apa-apa," jawab Marin. "Mbak apa kabar? Udah lama gak kelihatan?" tanya Marin juga. "Baik, tapi Mbak gak bisa lama-lama tinggal di sini. Orang tua di kampung lagi sakit-sakitan," jelas Mala. "Paling besok juga udah balik," sambung Mala lagi. "Oh iya Mbak," jawab Marin bingung harus berkata apa lagi. Setelah berbasa-basi, Mala akhirnya pulang lebih dulu. Mata Marin menyiratkan kemarahan. Bahkan Marin tersenyum lalu berkata, "Silahkan pergi yang jauh Mala." Singkat cerita, sudah 1 minggu sejak ia melakukan ritual yang diperintahkan oleh Ki Daus. Namun tak ada ubahnya. Seperti biasa, pria beristri itu selalu datang tapi menghiraukan dirinya. Padahal ia sudah menahan dirinya untuk cuek dan menghindar. Tapi Ardi masih sama, masih tidak ada tanda-tanda ketertarikannya pada dia. Marin mengendus kesal. Beruntung tubuhnya belum dijamak oleh Ki Daus malam itu. Hasilnya sama saja, song sampai saat ini. Saat Marin menaruh gelas kopi di hadapan Ardi,
Pria itu melirik Marin dan meminta Marin menemui sebentar. "Duduklah dek, ada yang abang ingin bicarakan," ucap Ardi. "Kalau mau bicara khusus, datanglah ke rumah bang. Di sini aku sedang kerja," jawab Marin. Tak ada obrolan lagi, namun Marin berharap jika Ardi benar-benar bersungguh-sungguh datang ke rumahnya nanti, itu akan membuat dirinya leluasa untuk memberikan Ardi pelet khusus. Marin nampak sedang berbincang dengan pelanggan lainnya, sedangkan ia menghiraukan Ardi yang ingin berbicara dengannya. Ia akan terus membuat Ardi merasa bersalah karena telah menolaknya. Terlihat Ardi menghembuskan nafasnya. Bahkan sesekali ia melirik Marin dengan perasaan yang entah ia pun juga tidak mengerti perasaan apa itu. Malam pun telah tiba. Marin duduk di kamar memoles dirinya secantik mungkin karena ia yakin Ardi akan datang menemuinya. Entah apa yang ingin pria itu katakan. Tok tok tok. Terdengar lirih suara ketukan pintu. Pertanda ada seseorang yang ingin bertemu di malam ini. Marin tersenyum. Ia sekali lagi memindai tubuhnya di depan cermin lalu berkata, "Sempurna." "Bang Ardi?" ucap Marin. "Apa boleh abang minta waktu kamu sebentar?" tanya Ardi. Marin menganggukkan kepalanya. Ia lalu meminta Ardi untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu mereka duduk saling berhadapan. Kini Ardi memulai pembicaraannya sesuai apa yang dipikirkan oleh Marin, bahwa lelaki di hadapannya kini merasa bersalah atas kejadian waktu lalu. "Maafin abang ya. Jujur sejak saat itu abang selalu kepikiran kamu, sangat merasa bersalah," ungkap Ardi. "Iya bang, gak apa-apa. Aku juga sudah melupakan," jelas Marin. "Terima kasih ya sudah mau maafin abang. Semoga kita bisa berteman baik," ucap Ardi begitu sumringah. Lalu Marin menganggukkan kepalanya. Ia pun juga senang bisa kembali dekat dengan Ardi. Setelah malam itu, hubungan mereka tampak intens. Terlihat Ardi beberapa kali membelikan hadiah kecil untuk Marin. Marin begitu senang menerima pemberian Ardi. Tak jarang pula Ardi yang kesepian sesekali mengajak Marin jalan-jalan berdua, sekedar makan malam bersama. Khas anak muda yang sedang dimabuk cinta. "Abang sayang sama Marin," bisik Ardi. Marin tersipu mendengarnya. Setelah mengucapkan kata tersebut, Ardi mengeluarkan sebuah cincin untuk Marin. Lagi-lagi semakin membuat Marin terenyuh atas sikap Ardi. "Wah, bagus banget bang," ucap Marin memperhatikan cincin yang melingkar di jari manisnya. Malam itu, malam yang penuh gelora bagi Marin. Ardi yang kesepian dan berjauhan dengan Mala membuat Ardi semakin terlena pada Marin yang selalu ada untuk dirinya. "Stop bang, kamu sudah punya istri," ucap Marin menghentikan aksi Ardi. "Shh, lupakan aja Mala, saat ini adalah waktu kita," ujar Ardi menempelkan jari telunjuknya pada bibir Marin. Malam itu, malam pertama kalinya Marin mampu membuat Ardi lupa dengan istrinya. Entah karena pelet pemberian Ki Daus atau memang ia yang pandai merayu. Intinya Marin begitu bahagia. Besok malamnya, Marin bersiap pergi ke tempat Ki Daus. Sesuai kesepakatan di awal, Marin menepati janjinya. Sesampainya di rumah Ki Daus, "Saya pikir kamu tidak akan datang lagi ke sini," ucap Ki Daus. Marin tersenyum sambil berkata, "Silahkan Ki, saya kesini ingin menepati janji saya. Maka bersenang-senanglah, Aki berhak atas semua tubuh saya." Setelah kemarin malam melayani Ardi, sekarang Marin melayani dukun yang berperan penting dalam balas dendamnya. Bukan hanya Ardi yang ketagihan atas nikmatnya tubuh Marin yang berisi, Ki Daus pun juga begitu ketagihan, bahkan membuat Marin terkapar lemah setelah permainan panas mereka. "Gimana dengan hasilnya?" tanya Ki Daus. "Sangat memuaskan Ki, bahkan Ardi sudah lupa dengan istrinya," jelas Marin. "Bagus, apa masih ragu dengan saya?" tanya Ki Daus. Marin menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak diragukan lagi Ki," jawab Marin. Lalu Ki Daus meminta pada Marin apabila setiap malam Jumat Marin diwajibkan datang ke tempat beliau.
Melakukan hal yang kemarin-marin lakukan ialah harus membeli bunga mistis tersebut di pasar gaib. Jadi malam Jumat nanti saya ke pasar itu lagi, Ki? Tanya Marin menelan ludahnya. Iya, beli bunga kantil agar semakin mempercantik aura kamu dan agar bisa membuat targetmu lupa akan segalanya. Jelas Ki Daus. Apa Ki Daus juga ketagihan? Tanya Marin. Ki Daus hanya terbahak mendengar pertanyaan Marin. Setelah itu, dukun tersebut langsung meninggalkan Marin yang masih berada di atas ranjang tanpa memakai selai benang pun. Lalu Marin membersihkan pakaiannya dan menemui Ki Daus yang sudah menunggu dirinya di ruang tamu. Gimana? Tanya Ki Daus. Marin hanya tersenyum. Ia malu-malu sebenarnya. Bahkan sepanjang permainan ingatannya selalu tertuju pada Ardi. Ia juga membayangkan jika dirinya sedang bercinta dengan lelaki perkasa itu, bukan dengan Ki Daus yang mengerikan yang ada di depannya. Datanglah besok malam, karena malam nanti bertepatan dengan malam Jumat, ujar Ki Daus mengingatkan. Marin mengiyakannya, tak banyak ngobrol apapun karena malam ini bukan jadwal ritual selanjutnya. Marin lalu berpamitan setelah menepati janjinya. Ia memberikan tubuhnya pada Ki Daus agar bisa membalas jasa dukun tersebut sebagai maharnya. Saya pamit pulang ya Ki, malam besok nanti saya datang lagi, ucap Marin berpamitan. Ki Daus menganggukkan kepalanya sambil berkata, hati-hati di jalan, ucap beliau mengantarkan Marin sampai keluar. Keperluan apa lagi yang besok saya bawa Ki? Tanya Marin menanyakan kepentingan untuk besok malam. Tidak ada, jawab Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Ia segera berlalu dari hadapan Ki Daus. Ia ingin segera sampai rumah dan beristirahat. Karena permainan tadi sangat menguras tenaganya. Sebetulnya ia ingin bersantai dulu menetralkan tenaganya. Namun karena di rumah Ki Daus, maka ia tidak berani lama-lama. Ia khawatir Ki Daus meminta lebih. Sesampainya di rumah, ia langsung membersihkan tubuhnya. Ia akui permainan lelaki tua itu ternyata masih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan permainan Ardi tak kalah jauh. Marin mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Ia menatap langit-langit kamar. Kini dirinya sudah menang. Tinggal menunggu waktu yang tepat agar bisa merebut Ardi sepenuhnya. Ia benci dengan Ardi, namun ia juga jatuh cinta pada pria itu. Terbayang penghinaan pada malam itu. Sungguh membuat Marin sakit hati. Bahkan ia ingin segera menghancurkan rumah tangga Ardi. Bukan hanya penghinaan yang membuat Marin sakit, namun ia paling benci dibandingkan dengan istrinya itu. Ia mengakui jika ia dengan Mala lebih unggul Mala. Ardi tak salah jika ia menyebut Mala adalah istri yang soleha. Namun Marin juga benci jika Ardi membandingkan dengan dirinya yang disebut wanita murahan. Ah, sial. Aku benci Ardi. Aku benci Mala, bekik Marin. Lalu Marin menatap barang-barang hadiah dari Ardi. Marin bingung karena Ardi terlihat benar-benar tulus menyayangi dirinya, sedangkan ia hanya ingin menghancurkan Ardi. Badan yang lelah dan emosi yang meledak-ledak, akhirnya Marin tertidur pulas. Bahkan saat Ardi menelponnya, sengaja Marin tidak menjawabnya karena matanya luar biasa ngantuk. Keesokan paginya, Marin pergi bekerja pagi-pagi sekali. Tanpa Marin ketahui, ada sosok pria yang sudah tiba lebih dulu dan menunggu kedatangan dirinya. Bang Ardi, kenapa sudah ada di sini pagi-pagi? Tanya Marin. Sengaja nungguin kamu, Mar. Kenapa semalam telepon abang gak diangkat? Tanya Ardi menatap Marin. Aku ngantuk banget bang, sengaja gak aku angkat, jawab Marin terkekeh. Kamu ini Mar, kirain abang kamu kemana? Taunya tidur. Untung abang gak nyusulin ke rumah kamu, ungkap Ardi. Maaf ya bang, jawab Marin menampakkan muka bersalahnya yang dibuat-buat. Ardi menahan untuk tidak mencubit pipi gemas Marin. Bahkan kelelakiannya kini meronta-ronta di bawah sana kala mengingat kejadian mereka yang tengah mabuk cinta. Kamu masih mau kerja Mar? Tanya Ardi. Kenapa emangnya bang? Cuma dari sini penghasilan aku, tanya Marin. Gimana kalau abang kasih jatah bulanan? Abang bisa kok,
ungkap Ardi. Seriusan bang? Tanya Marin. Iya abang, kasihan lihat kamu capek-capek kerja tiap hari, ujar Ardi. Seketika Marin tersenyum mengembang. Ia tidak menyangka jika Ardi bisa memberikan apa aja pada dirinya. Lalu Marin setuju apa yang dikatakan Ardi. Ardi pun ikut senang jika Marin menerima kebaikan darinya. Marin senang bukan kepalang. Tidak masalah jika dirinya menjadi simpanan Ardi. Yang penting semua kebutuhan terpenuhi dan ia menikmati semuanya. Malam Jumat pun telah tiba. Marin kembali datang ke kediaman Ki Daus. Bagaimana keadaannya? Tanya Ki Daus. Semuanya berjalan lancar Ki, tapi apakah saya bisa memiliki dia seutuhnya? Tanya Marin. Bisa, asalkan kau harus menyingkirkan istrinya dulu, jawab Ki Daus. Gimana caranya Ki? Tanya Marin. Ki Daus tersenyum sambil berkata, mudah saja. Buat sang istri sakit-sakitan atau jadikan dia gila. Kalau kau benar-benar mencintainya, singkirkanlah istrinya secara perlahan, sambung Ki Daus. Dari penuturan Ki Daus, malah sang istri Ardi memang sulit diguna-guna atau disingkirkan. Karena perempuan soleh itu benar-benar menjaga semuanya, sehingga cukup sulit. Tapi Ki Daus selalu menyemangati Marin. Beliau tahu jika Mala juga memiliki titik lemahnya. Ada memiliki foto istri Ardi? Tanya Ki Daus. Marin menggelengkan kepalanya. Ia tidak terlalu akrab, juga jarang ketemu, jadi tidak pernah foto bersama. Namun Marin mengingat jika mereka berteman di sosial media. Lalu segera ia membuka tasnya dan mengambil ponselnya. Tangannya sibuk berselancar mencari nama Mala. Akhirnya dapat. Marin berteman di sosial media. Ada fotonya? Tanya Ki Daus. Ada Ki, ini silakan, jawab Marin. Wah, ternyata benar sesuai ekspektasi saya. Cantik, berhijab, panjang dan soleh, ungkap Ki Daus, juga turut memuji perempuan itu. Ki Daus segera menyerahkan kembali uang beberapa lembar. Uang pada umumnya untuk dibelanjakan ke pasar gaib. Padahal saya juga bawa uang Ki, ucap Marin. Pakai uang saya saja, jawab Ki Daus. Lalu Ki Daus meminta Marin untuk membeli bunga kantil dengan 2 warna, yaitu kuning dan putih. Namun Ki Daus juga meminta barang lainnya seperti jarum. Jarum Ki? Bukannya kemarin hanya beli bunga? Tanya Marin. Beli saja, nurut saja dulu. Nanti kamu akan saya jelaskan kembali, jelas Ki Daus. Terlihat gusar wajah Marin. Belum apa-apa, ia sudah ketakutan, bahkan perasaannya kini harap-harap cemas, membayangkan apa yang terjadi nanti di pasar gaib. Bahkan bayangan sosok mengerikan yang pernah ia lihat masih tak bisa hilang dari ingatannya. Apa Aki tidak mau menemani saya? Tanya Marin. Itu tugas kamu, kamu yang memiliki hajat dan permintaan, terang Ki Daus. Marin kembali diantar sampai halaman saja. Sisanya ia sendiri yang meneruskan perjalanan. Teruslah berjalan dan hiraukan apa yang didengar dan kau lihat. Jangan ragu, kau sudah berhasil, ucap Ki Daus menguatkan Marin. Marin menganggukkan kepalanya. Ia yakin sambil melangkahkan kakinya menuju belakang rumah Ki Daus yang gelap gulita, hanya mengandalkan penerangan dari rembulan. Marin mulai menginjak rerumputan, terasa basah akibat embun yang tersisa setelah dilanda gerimis. Ia hanya fokus pada jalan, berhati-hati jika dirinya salah pijak, sedangkan jalanan sedikit menanjak. Kini Marin sudah memasuki hutan belakang rumah. Ilalang dan semak belukar sudah mulai menghalangi jalannya. Bahkan Marin merasa jika kini suasana sangat mencekam dari sebelumnya. Terlihat pohon besar yang pernah ia lalui sudah kelihatan. Marin memejamkan matanya dan dengan hitungan detik dirinya sudah di tengah-tengah kerumunan pasar. Berdetak kencang jantung Marin saat pandangan pertamanya ialah melihat perempuan dengan kepala terbalik. Marin seketika mengusap dadanya. Hampir saja ia hendak berteriak, beruntung itu tidak terjadi. Marin melanjutkan langkah kakinya mencari sosok perempuan berwajah rata yang menjual bunga kemarin. Marin berusaha membutakan matanya,
dan hanya fokus pada tujuannya. Bermacam-macam yang ia lihat, dari penampakan pocong, wanita pada umumnya, lelaki pada umumnya, dan makhluk-makhluk lainnya. Namun yang membuat Marin tak kalah terkejut, ia melihat sosok besar dengan taring yang panjang, bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu. Ia bisa menebak jika yang ia lihat ialah sosok genderuwo. Marin akhirnya kembali menemui sosok berwajah rata itu. Segera ia membeli bunga kantil tersebut. Bunga kantilnya 7, masing-masing warna, pinta Marin. Sosok di depannya hanya menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, Marin menyodorkan uang yang diberikan oleh Ki Daus. "Maaf, saya mau tanya, di mana ada yang jual jarum di sini?" tanya Marin penuh kehati-hatian. Kini sosok di depannya menunjukkan ke arah berlawanan. Mata Marin mengikuti isyarat tersebut. "Di sana kau bisa menemukan jarum," ucap sosok di depannya kini. "Baik, terima kasih," ucap Marin segera menyelesaikan semuanya. Marin berjalan tak jauh dari tempat awal. Kini yang berjualan ialah sosok laki-laki pada umumnya. Seperti pernah melihat orangnya, namun Marin lupa pernah bertemu di mana. "Beli jarum," ucap Marin sambil menyerahkan uang yang tersisa. "Ini jarumnya," jawab lelaki itu. Lalu Marin mengucapkan terima kasih. Namun saat ia hendak berbalik, tiba-tiba seseorang yang di belakangnya berkata, "Semoga tujuanmu berhasil." Marin tersenyum tipis, lalu menganggukkan kepalanya. Sungguh tidak asing bagi Marin dengan sosok lelaki itu. Bahkan saat Marin perhatikan lebih jelas, ada beberapa orang yang berjualan makanan juga. Bahkan Marin merasa pernah melihat dan bertemu. Ia tidak bisa mengingatnya, namun yang pasti, semua orang itu sama seperti dirinya, manusia pada umumnya. Marin berjalan melewati orang-orang yang aneh dan tak lazim. Ia berjalan kembali ke awal, kembali ke arah pohon besar sebagai gerbang pembatasnya. Walaupun Ki Daus tidak memberitahu gerbangnya, namun Marin pastikan jika ia tiba di pohon besar itu, maka dirinya sudah berada di alam yang berbeda. Antara terdesak, tiba-tiba Marin limbung, kakinya menginjak yang licin. Ia hampir jatuh, tapi beruntung badannya masih bisa menyeimbangi. "Hati-hati," ucap seseorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Marin semakin takut. Bahkan ia berlari secepat mungkin dan kembali menabrak seseorang anak kecil yang memiliki wajah tua. Seketika orang tersebut memicingkan matanya menatap Marin. "Maaf, tidak sengaja," ucap Marin terbata-bata. "Lain kali hati-hati," ucap sosok bertubuh kerdil itu. Marin menganggukkan kepalanya lalu kembali berjalan. Ia kini benar-benar panik akibat rasa takut yang terus-menerus menghantui dirinya. Saat tiba di belakang rumah Ki Daus, ia berhenti sejenak untuk menetralkan detak jantungnya. Saat ia berhenti beristirahat, matanya tak sengaja menatap benda berbentuk seperti kepala yang berada di sumur kecil di samping rumah Ki Daus. Marin memperhatikan benda itu. Ia memberanikan diri sedikit memandangnya. Marin terkejut, bahkan ia hampir terhentak. Tubuh Marin berkeringat dingin, badannya basah akibat bermandikan keringat. Ketakutan yang ia lihat di alam gaib saja belum usai. Kini ia dibuat terkejut dengan benda yang ia temui. Saat Marin memperhatikan lebih jelas lagi, ia langsung bergidik ngeri. "Ada banyak kepala manusia di sini," batin Marin. Marin mengucak-ngucak matanya, bahkan kini dirinya menanggupkan tangannya pada mulut, tak percaya apa yang ia lihat. Bukan 1-2 kepala yang terlihat, namun ada beberapa kepala yang sudah menjadi tengkorak. Marin bertanya-tanya siapa sosok Ki Daus itu sebenarnya. Yang membuat Marin terkejut ialah kepala utuh yang seperti baru saja ditebas. Bergegas Marin kembali berjalan meninggalkan sumur yang seperti khusus membuang kepala tersebut. "Ki, buka pintunya," panggil Marin menggedor pintu tersebut. Sosok Ki Daus yang kurus itu membukakan pintunya pada Marin. "Masuklah," titah beliau. "Ini Ki, sesuai yang Aki pinta," ujar Marin menyerahkan benda yang terbungkus dengan kain kuning. Ki Daus tersenyum. Beliau langsung membawa Marin ke ruangan khusus yang temaram dan beraroma wewangian khas dupa.
Padahal banyak lelaki di luar sana. Kenapa kamu berambisi untuk memilih lelaki ini? Ujar Ki Daus menyeletuk. Saya kagum dengan Ardi, Ki. Dia lelaki beda seperti lelaki pada umumnya. Dia sangat istimewa di mata saya, Ki. Jelas Marin. Ki Daus hanya geleng-geleng kepala. Bukan hanya 1 kali 2 kali beliau mendapatkan pelanggan yang mata dan hatinya sudah tertutup dengan cinta buta. Kau tahu, kini kau bukan hanya merebut Ardi, tapi kau juga turut menghancurkan sang istri. Tutur Ki Daus. Iya Ki, saya tahu dan saya juga yakin dengan keputusan saya, jawab Marin. Baiklah kalau begitu, sekarang saya kerjakan, ucap Ki Daus. Lalu Marin memperhatikan Ki Daus yang seperti sedang membacakan sesuatu di atas foto Mala. Tangan dukun tersebut beberapa kali mendekati lilin yang menyala pada ponsel Marin yang menampilkan foto Mala yang tersenyum manis. Sudah, ucap Ki Daus sembari menyerahkan ponsel Marin kembali. Efeknya apa, Ki? Tanya Marin. Efeknya nanti kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sering bertengkar. Dan jika mereka bersama, maka rumah akan menjadi panas. Lalu timbul cekcok dari hal-hal kecil lainnya, sehingga membuat mereka selalu berjauhan dan tak ingin bersama lagi, ucap Ki Daus. Tidak membuat perempuan itu gila, Ki? Tanya Marin. Bisa saja, tapi kita coba dulu pakai ilmu yang ini, jawab Ki Daus. Sekarang giliran Marin yang memakan bunga-bungaan yang ia beli di pasar gaib tersebut. Bunga kantil putih dipercaya untuk menyenangkan pasangan. Bukan Ardi saja yang nantinya akan menikmati, namun juga Ki Daus yang nantinya akan ketagihan. Bagaimana Ki dengan susuk yang ditanam itu? Tanya Marin. Yang tertanam terus tertanam di bawah sana. Kamu tenang saja, benda itu tak bisa berpindah-pindah, ucap Ki Daus. Marin menganggukkan kepalanya. Setelah ritual itu selesai, maka Ki Daus kembali bangkit lalu menuntun tangan Marin untuk ikut dengan beliau. Ikutlah, ujar Ki Daus. Kemana Ki? Tanya Marin. Kau harus melayaniku, jawab Ki Daus. Bukannya sudah malam kemarin Ki? Ucap Marin dibuat tercengang. Ki Daus tersenyum. Yang malam kemarin untuk mahar terdahulu. Kini saya meminta mahar lagi, jelas beliau. Tapi Ki, ucap Marin menggantungkan ucapannya. Turuti saja, itu sudah menjadi kewajiban kamu juga. Saya telah membantu kamu dan kini giliran kamu yang balas budi sama saya, kata Ki Daus menarik tangan Marin menuju kamar yang berbeda. Marin hanya pasrah. Ia akhirnya menurut dengan Ki Daus agar semua rencananya bisa berjalan dengan lancar. Berbaringlah, bikin tubuhmu rileks saja. Ini akan menjadi lebih nikmat, bisik Ki Daus meminta Marin merebahkan tubuhnya pada ranjang yang memakai alas kuning tersebut. Lalu Marin menelantangkan tubuhnya, sedangkan Ki Daus sudah memulai aksinya. Gimana tadi saat di pasar gaib? Tanya Ki Daus. Menyeramkan Ki, jawab Marin. Sesekali Ki Daus mengajak Marin berbincang, sedangkan tangan kurus tersebut sibuk membuka kancing baju Marin satu persatu. Tangan yang kurus penuh bercak putih dan coklat itu akhirnya bisa membuka keseluruhan tubuh Marin. Tangan Ki Daus sibuk menjelajahi setiap inci pada tubuh mulus dan berisi itu. Sesekali Marin mengeluarkan suara rintihan kecil akibat gigitan dari Ki Daus yang membuat dirinya geli. Sudah berapa kali Ardi menikmati tubuhmu sayang? Tanya Ki Daus sembari memberikan kecupan beruntun. Marin tersenyum malu, pipinya memerah kala nama Ardi disebut. Lalu sedikit Ki Daus menggoda Marin kembali. Jujur saja, sudah berapa kali kalian bercinta? Tanya Ki Daus. Baru 1 kali Ki, jawab Marin tersipu. Agar suasana lebih nyaman dan rileks, Ki Daus terus membuat Marin bercerita panjang lebar. Sedangkan tanpa sadar, Ki Daus sudah memulai semuanya. Perlahan Ki Daus membuka kedua paha Marin yang mulus itu. Katakanlah, siapa yang paling hebat, Ardi atau saya?
Tanya Ki Daus memperhatikan Marin. Lalu Marin menjawab, "Ardi." Marin begitu yakin dengan sebutan nama Ardi. Ki Daus hanya tersenyum. Lalu setelah itu beliau langsung memberikan hentakan kenikmatan pada Marin. Perempuan itu meringis kesakitan. Yang keluar dari mulutnya hanya sebuah desahan yang sebisa mungkin ia tahan. Sedangkan Ki Daus ingin membuktikan jika dirinya yang jauh lebih hebat dari Ardi. Bahkan kini Marin hanya bisa pasrah saja. Ki Daus berpikir lebih baik beliau yang menikmati lebih dulu daripada Ardi. Beliau merasa sangat berjasa telah membantu Marin, maka tak salahnya beliau meminta haknya pada Marin apapun itu, termasuk tubuh Marin sendiri. Erengan kenikmatan terdengar dari rumah kayu tersebut. Bahkan sesekali terdengar Marin menyebut nama Ardi beberapa kali. Tandanya kini Marin menikmati hubungan tersebut. Pikirannya hanya kepada Ardi. Ki Daus hanya tersenyum kala Marin menyebut nama lelaki itu, sedangkan dirinya sedang berhubungan badan dengan Ki Daus. Ia menggigit bibir bawahnya. Sakit dan nikmat menjadi satu saat Ki Daus menghentakkannya pada lembah kenikmatan dunia itu. "Ki, saya sudah tidak tahan lagi, Ki," ucap Marin. "Tidak apa-apa, lepaskanlah," jawab Ki Daus meminta Marin untuk mencapai puncak. Tubuh keduanya sudah bermandikan keringat. Marin bahkan begitu menikmatinya. Ia pasrah saja, dan yang membuat Ki Daus tersenyum puas melihat Marin mencengkram lengan beliau dengan kuat. Ucap keduanya mengakhiri percintaan mereka untuk malam ini. Marin terkulai lemas, sedangkan Ki Daus juga turut terkapar di samping Marin. Namun Ki Daus segera meninggalkan Marin yang masih terbaring di atas ranjang. Marin akui Ki Daus tak kalah perkasa dari Ardi, bahkan lebih unggul Ki Daus dari segalanya. Lalu Marin segera meraih pakaiannya yang berserakan. Ia langsung memakainya dan kembali menemui Ki Daus yang kini tengah duduk di ruang tamu menikmati sebatang rokoknya. "Saya pamit pulang, Ki," ucap Marin. "Iya, silahkan," jawab Ki Daus. Sebelum Marin pulang, Ki Daus memberikan sebuah botol kecil pada Marin untuk dibawa pulang. "Untuk apa ini, Ki?" tanya Marin. "Untuk Ardi semakin tunduk padamu. Jika ia bertandang ke rumahmu, campurkanlah sedikit dengan minumannya," ucap Ki Daus. "Baik, Ki," jawab Marin menurut. Sebelum Marin pergi, Ki Daus mengucapkan terima kasih pada Marin. "Sama-sama, Ki. Terima kasih juga telah membantu saya," jawab Marin. "Jika ada apa-apa, minta tolonglah kepada saya," ucap Ki Daus. Marin mengiyakannya. Setelah itu ia langsung pergi mengendarai motornya membelah jalanan malam. Ki Daus tersenyum kala Marin sudah pergi dari pandangan beliau. Beliau merasa sangat beruntung jika membantu Marin. Cukup mudah bagi Ki Daus jika hanya masalah menghancurkan rumah tangga orang lain. Sedangkan beliau juga lebih mendapatkan keuntungan dari para pelanggan perempuan. Beliau tidak meminta mahar berupa uang, tapi beliau meminta tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum jika meminta bantuan dukun. Bahkan para pejabat dan lainnya juga turut meminta bantuan Ki Daus demi kelancaran semuanya. Mau meminta pesugihan pun Ki Daus juga bisa membantunya. Hanya saja setiap syarat yang dipinta beliau berbeda-beda. Singkat cerita, beberapa kali Ardi bertandang ke rumah Marin saat malam-malam, membuat Marin sudah tidak kesepian lagi. "Ini buat kamu," ucap Ardi menyerahkan beberapa lembar uang dan juga kebutuhan pokok lainnya. "Wah, makasih banyak sayang," ucap Marin sembari memeluk Ardi. Lalu segera Marin ke dapur untuk meletakkan barang bawaan Ardi. Ia juga membuatkan Ardi minuman khusus untuk disuguhkan kepada lelaki itu. "Minumlah, Bang," pinta Marin. Mereka berbasa-basi cukup lama. Hubungan keduanya sudah diketahui oleh para tetangga juga, karena sering terlihat mereka pergi berdua bahkan menghabiskan waktu bersama. "Besok istri abang datang, mungkin kita beberapa waktu nanti tidak ketemu dulu," ucap Ardi. "Iya bang, emang seberapa lama nanti Mbak Mala pulangnya?"
Tanya Marin. Tidak tahu, tapi yang pasti ia tidak sampai sebulan kok, jelas Ardi. Berarti lama dong, ucap Marin memamerkan wajah cemburunya. Ardi terkekeh melihat perubahan wajah Marin. Ia begitu gemas pada Marin. Entah kenapa ia begitu cinta pada perempuan di depannya kini. Bahkan ia berniat untuk menjadikan Marin istri keduanya. Cemburu ya, goda Ardi. Malam itu Marin dan Ardi lagi-lagi menghabiskan waktu bersama semalaman. Bahkan Ardi merasa terpuaskan jika bersama Marin. Berbeda dengan sang istri yang lebih dewasa daripada Ardi, sehingga membuat Ardi merasa gagal menjadi kepala rumah tangga. Makasih waktunya sayang, abang pamit pulang dulu ya, ucap Ardi kala pagi sudah tiba. Iya bang, hati-hati, jelas Marin kembali menarik selimutnya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.